kau tempat ku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya kau tempat ku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau
hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup memenuhiku dan datangi hatiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu, oh, oh. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku.
bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. All I want is to know you, Lord, and my hope is in you alone. Jesus, I will lift your name for the rest of my life, so I lift my voice to worship you. You're my refuge and you're my strength. I know you're with me through the fire. From the ashes I will rise with my head lifted high. I will sing of your unfailing love. I sing hallelujah. I sing hallelujah. Jesus, you will always be my savior and my peace. My life is saving you alone.
I sing hallelujah. Jesus, you will always be my savior and my peace. My life is safe in you alone. I sing hallelujah. I sing hallelujah. Jesus, you will always be my savior and my peace. My life is safe in you believe in you. Now I surrender all to you. I lift my hands and I declare, I believe in you, my God. I believe in you. I surrender all to you, and I declare that you are God. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat SIBC CK. Selamat bertemu kembali
di ibadah Ahad online SMI CCK. Nah, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, saya ada satu berita gembira untuk kita pada hari ini, yaitu puji Tuhan karena hari ini merupakan kali pertama kita akan mengadakan ibadah secara live streaming dan semoga kita semua akan diberkati sepanjang ibadah ini. Nah, sebelum kita memulakan ibadah kita, saya ingin mengalu-alukan jemaat yang pertama kali bergabung dalam ibadah ini. Sekiranya Anda adalah kali pertama, Anda bolehlah tinggalkan message di ruangan komen dan kami akan berusaha untuk menghubungi Anda. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah online gereja kami. Adakah Anda sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Kalau sudah siap, mari kita satukan hati kita dan kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Bapa sepanjang minggu ini. Tuhan, terima kasih Bapa karena sekali lagi Engkau telah memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk datang dan memuji menyembah Engkau Bapa. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai kami Tuhan dari awal sampai akhir ibadah kami. Tuhan, pada pagi ini kami siap untuk memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua anak-anak Tuhan yang diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Halo, apa kabar Anda semua? Adakah yang di rumah semuanya baik-baik saja? Jadi kami yang berada di sini, kami akan buat live secara langsung daripada gereja. Dan mari kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Adakah semuanya sudah siap? Katakan yes, yes, yes. Baiklah, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan pada hidup kita pada hari-hari ini, walaupun di waktu-waktu seperti ini, Tuhan sentiasa ada bersama dengan kita, amin. Mari kita naikkan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kita naikkan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur
Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yang terakhir, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Yesusku. Engkau yang mengenal hatinya Bapa. Hati hamba ya Tuhan. Mari kita naikkan lagu ini. Hati hamba. Haleluya Bapa. Kita membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua ya Tuhan, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah Tuhan, inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita naikkan sekali lagi. Ku tak membawa, yes Lord, apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah Tuhan, inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Bapa. Kemanapun ku bawa, Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam
sabar. Samanya. Haleluya Bapa. Oh Tuhanku, terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa Tuhan, terima kasih Yesusku. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan yang cukup. Kami mau menyatakan syukur karena kami menikmati kekuatan dan kesehatan. Kami menikmati perlindungan, pemeliharaan Tuhan dalam setiap pribadi dan keluarga kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh mengikuti dalam ibadah yang sedang kami lakukan di dalam ibadah secara online ini. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan, karena dalam keadaan yang seperti ini, kami sangat mengerti bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menjamah dan juga bekerja di dalam setiap pribadi kami. Engkau Tuhan yang akan menyentuh kami, Engkau Tuhan jamah kami, bahkan Tuhan akan menyegarkan kami. Sehingga di dalam sepanjang kami dulu mengikuti ibadah ini, kami akan mendapatkan banyak remah yang dari Tuhan, dan juga melalui dalam ibadah ini kami juga dapat saling untuk mendorong dan membangun, menguat dan meneguhkan satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, meskipun dalam keadaan yang kami gunakan secara online ini, tapi kami sangat bersyukur dengan prasarana yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami mau menggunakan pakai semua ini. Dan Tuhan, kami serahkan semua ini supaya semuanya berjalan dengan baik. Berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Berjalan di dalam pengurapan Tuhan. Sehingga di dalam sepanjang kami mengikuti dalam ibadah ini, kami benar-benar dikuatkan. Kami benar-benar diberkati. Dan juga kami dapat disegarkan di dalam mengikuti ibadah ini. Saat kami berhadapan dengan situasi dalam pandemik ini, kami tidak akan gentar dan takut sebab Tuhan berserta dengan kami. Tuhan akan menjaga dan memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami di dalam ibadah ini, dan sebentar kami akan belajar untuk mau mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Engkau Tuhan berbicara buat kami, dan Engkau Tuhan yang sendiri yang kelihatan dan bukan hamba-Mu, dan seluruh cara fikir hamba-Mu dan kata-kata yang dari hamba-Mu bukan datang dari manusia, tetapi bersumber dari Roh Kudus yang akan memberikan kami remah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami untuk kami mau mendengar kebenaran firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan belajar dengan sebuah tajuk atau tema kebenaran firman Tuhan yang saya akan beri kesinambungan kepada tema atau khotbah pada minggu yang lepas yang berbicara tentang Maria yang memuliakan Tuhan. Jadi dalam suasana kita di dalam hujung tahun ini sudah kita pahami dan juga kita mengerti bahwa kita akan menyambut di dalam sambutan Krismas, dan sudah tentunya bahwa dua pribadi ini adalah antara lain yang menjadi tokoh dan juga pribadi yang sangat penting di dalam Alkitab yang perlu saya dan saudara untuk ketahui. Nah, minggu yang lepas kita sudah belajar tentang Maria, dan hari ini atau pagi hari ini kita akan belajar tentang Yusuf, antara lain yang menjadi satu sejarah yang sangat penting di dalam Perjanjian Baru dan juga dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus. Dan saya akan membawa kita dengan tema Yusuf
seorang yang taat akan firman Tuhan. Yusuf seorang yang taat akan firman Tuhan. Mari kita akan dasari pembacaan ini di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sehingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Wow, haleluya. Kita akan lihat di sini kisah di dalam Natal ini, seorang yang dipakai oleh Tuhan menjadi ayah secara biologis atau secara fisikal, tetapi bukan sebenarnya secara daging kelahiran Yesus, tetapi untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara bayi atau dalam kelahiran Yesus. Nah, itulah Yusuf. Yusuf ini saya gelarkan antara tokoh atau seorang ayah yang taat akan firman Tuhan. Dalam kisah ini menceritakan tentang bagaimana reaksi Yusuf ketika dia mendengar bahwa calon istrinya Maria dalam keadaan yang mengandung, maka di situ kita akan melihat tentang apa tindakan, apa respon, apa yang harus dilakukan oleh Yusuf. Nah, kita lihat di sini secara diam-diam Yusuf bahwa dia mau mengambil sesuatu tindakan sesuai dengan apa yang difikirkannya secara baik, secara rasional, secara yang dia fikirkan itu adalah satu perbuatan atau tindakan yang baik. Nah, kita lihat di sini bahwa dia mau menceraikan Maria secara diam-diam, tetapi dia tidak bertindak dengan melulu. Dia tidak bertindak dengan terburu-buru. Dia tidak bertindak dengan secara rembang, tetapi dia mempertimbangkan. Dia berpikir dengan sejernihnya. Dia mempertimbangkan dengan baik sehingga dia mau supaya segala keputusan, segala apa yang dia lakukan itu adalah satu keputusan yang tepat dan tidak mau mempermalukan Maria. Jadi kita lihat di sini waktu Yusuf sedang bergumul dalam keadaan mempertimbangkan pikirannya, sama ada meneruskan niatnya untuk mengawini Maria, mengambil Maria sebagai istrinya atau menceraikannya secara diam-diam. Tapi kita akan lihat di sini saat dia untuk istirahat dan dia untuk sedang berpikir, maka disitulah malaikat Tuhan datang kepadanya dalam mimpi dan berkata kepada Yusuf untuk meyakinkan Yusuf dan untuk mau memberi satu penjelasan kepada pergumulan dan apa yang ada di dalam pikiran Yusuf, supaya Yusuf tidak akan bertindak sesuai dengan apa yang dipikirnya patut secara manusia. Nah, Yusuf ketika dia tidur, maka malaikat itu datang dalam mimpinya, Yusuf anak Daud. Dia berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Puji Tuhan, karena di dalam kehadiran malaikat itu memberikan penjelasan kepada Yusuf. Maka kita lihat bagaimana respon Yusuf. Maka Yusuf tidak jadi membatalkan niatnya untuk menceraikan Maria, membatalkan niatnya untuk berpisah dengan Maria. Kenapa? Karena dia sudah diteguhkan, dia sudah diyakinkan, dia sudah diberi dengan jawaban dalam segala pergumulan yang digumulinya, dalam segala
apa yang menjadi isunya ketika dia berhadapan dan mendengar berita atau cerita bahwa Maria sudah mengandung, sudah tentunya dalam secara manusia itu memang patut untuk dipertimbangkan oleh Yusuf. Tetapi syukur dan puji Tuhan, maka Yusuf mendengar suara yang dari Tuhan. Yusuf mendapatkan suara, ia mendapatkan firman yang dibawa oleh malaikat, disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf. Dan itu sebabnya kita akan belajar dengan tema Yusuf, seorang yang taat akan firman Tuhan. Mari kita lihat dulu satu biografi Yusuf, ayah Yesus ini. Yusuf dari Nazaret disingkatkan sebagai Yusuf atau Yosef, antara tokoh Alkitab yang merupakan suami dari Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Dia dari keturunan Yehuda. Dia berasal dari Bethlehem, Yudea, tetapi tinggal di kota Nazaret di Galilea. Dia juga berketurunan raja, karena disebutkan di dalam ayat ini, dia adalah ada jalur keturunan dari raja, yaitu Raja Daud. Jadi artinya nama Yusuf ini juga adalah antara orang yang penting. Meskipun dalam kehidupan situasi hidupnya sederhana, tetapi kita lihat bukan juga orang yang kita perhatikan di sini bahwa dia orang yang sangat penting juga untuk mau meneruskan dalam keturunan atau generasi dalam keturunan Yesus dan juga keturunan sebagai Raja Israel. Tapi kita lihat di sini bahwa Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan seorang raja, yaitu raja di atas segala raja. Raja bagi bangsa Israel dan raja untuk segala bangsa. Raja bagi dunia dan raja di atas segala raja. Dan itulah satu keistimewaan yang dimiliki dan yang diberikan oleh Tuhan, karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada Yusuf. Walaupun kita lihat di situ bahwa latar belakang Yusuf adalah pekerjaan tukang kayu. Saya percaya pada ketika itu pekerjaan tukang kayu bukan sesuatu pekerjaan yang dipandang terlalu rendah. Kalau kita lihat di dalam konteks kita hari ini, orang-orang yang punya pekerjaan seperti ini adalah orang-orang yang pekerjaan yang sangat lumayan, sangat bagus. Dan juga saya percaya itu adalah satu pekerjaan yang dilakukan atau pekerjaan rutin yang dibuat oleh Yusuf ini. Meskipun pekerjaan ini mungkin kita akan kedengaran dan kelihatannya seperti tidak sepertinya memperendahkan atau pandang rendah, sebenarnya bukan. Hanya pandangan manusia saja. Kita lihat di situ bahwa Tuhan pakai dia. Dari sudut pandangan manusia memang mungkin rendah, tetapi di hadapan Tuhan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dalam riwayat, dalam kehidupan Yusuf di dalam perjanjian baru yang dituliskan di dalam Matius, bahwa dia memberikan kesaksian bahwa Yusuf adalah orang-orang yang baik. Yusuf adalah orang yang baik, terkenal dengan baik, terkenal dengan tulus hati, dan juga sederhana. Dia juga disebut anak Daud. Wow, haleluya. Dia disebut sebagai anak Daud. Yusuf, seorang yang taat kepada Tuhan. Kita akan lihat di situ bahwa Yusuf seorang yang taat kepada Tuhan karena ia mengasihi Maria, ia mengasihi Yesus yang bayi yang dilahirkan itu, dan terlebih lagi Yusuf mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hatinya. Artinya kita lihat di sini bahwa Yusuf benar-benar mempraktikkan apa yang dikatakan di dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 yang berceritakan atau menjelaskan di situ bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita. Dan itu adalah dibuktikan, itulah yang menjadi satu respon bagi Yusuf untuk menghormati Tuhan. Karena dia menghormati Maria, dia menghormati Yesus, dia mengasihi Yesus, dia mengasihi Maria, dan dia terlebih mengasihi Allah. Dan apa yang dia dapat, apa yang dia dengar, apa yang dia terima, message dan pesanan yang disampaikan oleh malaikat, walaupun pesanan itu melalui dari malaikat itu, tapi dia percaya itu adalah dari Tuhan, dari Allah sendiri yang berbicara dan disampaikan kepada Yusuf. Maka Yusuf taat dan dia mengambil Maria
sebagai istrinya, tetapi dalam secara manusia dia tidak pernah menyentuh dengan Maria, karena dia menjaga kekudusan kandungan yang ada di dalam rahim Maria. Nah, itulah kita lihat di situ bahwa ketaatan Yusuf sangat menonjol di dalam bahagian ini. Kalau kita perhatikan juga, bandingkan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, dia katakan di situ bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti segala perintahku kalau kamu mengasihi aku. Nah, inilah yang dipraktikkan oleh Yusuf. Dia mengasihi Allah. Itu sebabnya ketaatan yang dilakukan oleh Yusuf di sini sebagai satu teladan dan model kita, atau menjadi satu contoh yang kita perlu pelajari dengan Yusuf. Nah, ada beberapa perkara yang kita akan pelajari dalam ketaatan Yusuf di sini. Hal yang pertama yang kita dapat itu dalam ayat yang ke-20. Dalam ayat yang ke-20 yang dikatakan di situ bahwa tetapi ketika yang mempertimbangkan maksud itu, berarti apa yang difikirkan oleh Yusuf ini kita boleh menafsir atau menerjemahkan ini adalah Yusuf memiliki hikmat. Secara diam-diam, tetapi Yusuf punya hikmat. Orang yang berhikmat, dia tidak bertindak di luar daripada pertimbangan-pertimbangan akal yang secara normal. Dia mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Inilah kekuatan, inilah kelebihan, inilah yang dimiliki, inilah yang ada kepada Yusuf. Nah, karena dia mempertimbangkan, meskipun hal ini secara manusia, secara daging, secara Yusuf pribadi, dia memang sakit hati. Dia memang sudah terluka. Dia sudah tergores, dia sudah kecewa. Karena dia mendengar tunangnya bakal menjadi istrinya sudah mengandung. Tetapi setelah dia memikirkan tindakan yang patut dilakukan oleh Yusuf di situ, dia banyak memikirkan, dia mempertimbangkan. Artinya dia perlukan hikmat untuk mendapatkan keputusan yang tepat dan keputusan yang mempermuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dia tidak mau hanya menyenangkan manusia atau hanya menyenangkan hatinya, tetapi dia lebih merujuk untuk mau menjaga hubungannya dengan Tuhan. Itu sebabnya Yusuf di sini dia memiliki hikmat. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita akan lihat di sini Yusuf punya karakter, Yusuf punya sifat seorang laki-laki yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Oh, haleluya. Betapa bertuanya, betapa berbahagianya, betapa diberkatinya. Kalau ayah-ayah, kalau bapak-bapak belajar sesuatu dan mengikuti sesuatu, taat sesuatu, apa yang kita akan pelajari, apa yang kita dengar dari firman Tuhan menjadi satu tindakan bagi kita, menjadi satu reaksi atau life hidup kita, menjadi satu gaya hidup kita sehari-hari. Kita belajar sesuatu dari karakter dan sikap atau sesuatu yang kita pelajari dari hidup dari Yusuf ini. Haleluya. Nah, saya percaya kalau pada hari ini dalam saat atau dalam situasi kita dalam keadaan hari-hari ini, kita akan mendengar banyak berita yang mengecewakan, yang sepatutnya tidak akan berlaku kepada keluarga rumah tangga. Tetapi kita lihat banyak kehancuran keluarga, banyak keretakan rumah tangga, banyak kekacauan di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena banyak ayah yang gagal untuk memiliki hikmat. Banyak ayah yang kehilangan hikmat. Banyak orang tua yang tidak ada pertimbangan untuk mau membuat sesuatu keputusan. Karena dia lebih melakukan tindakan yang di luar daripada akal dengan secara normalnya. Bahkan yang lebih parahnya, yang lebih sedihnya karena dia tidak memiliki hikmat. Itu sebabnya kalau kita berhadapan dengan situasi, kalau kita berhadapan dengan isu-isu di dalam keluarga, di dalam apapun, di dalam masalah dalam hidup kita, dalam setiap pekerjaan kita, organisasi kita, kumpulan kita, komuniti kita, kita perlu untuk mendapatkan hikmat sebelum kita membuat keputusan. Mari kita belajar sesuatu
untuk dari cara tindakan yang dibuat atau dilakukan oleh Yusuf di sini. Nah, saya percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan Yusuf. Tuhan sudah memakai Yusuf. Tuhan sudah kenal Yusuf. Maka Yusuflah yang dipakai oleh Tuhan sendiri. Di antara dari banyak orang yang ada di Israel. Di antara dari banyak pemuda. Di antara daripada banyak laki-laki yang ada di Israel. Tuhan memilih dari segolongan atau dengan ribuan orang yang ada di Israel. Tuhan pilih Yusuf. Kenapa? Karena itulah yang tepatnya. Karena apa yang dipilih oleh Tuhan itu adalah satu pilihan yang terbaik. Mari kita belajar dari apa yang kita mau dapat sesuatu dari kehidupan atau dari tindakan, reaksi, karakter, sikap dari Yusuf ini. Haleluya. Jadi Yusuf adalah orang yang memiliki hikmat. Itu sebabnya Yusuf seorang yang taat, terkenal dengan taat atau ketaatannya. Kalau kita perhatikan di sini, kadang-kadang kita jarang mendengar tentang Yusuf di dalam perayaan Natal atau penyampaian khotbah di dalam Natal renungan. Dan hari ini kita sudah mendengar. Mari kita belajar dari Yusuf. Jadi ini perlu kita mau lakukan. Ini perlu kita miliki supaya kita ada hikmat untuk membuat sesuatu tindakan. Belajar sesuatu apa yang Yusuf lakukan. Haleluya. Kita akan lihat perkara yang kedua. Dari apa yang kita pelajari sebagai bukti dari ketaatan Yusuf ini. Yang kedua itu adalah Yusuf memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Wow, haleluya. Yusuf memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-14 yang mengatakan begini. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkirkan ke Mesir. Wow, haleluya. Perhatikan ayat ini. Matius 2:14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa Yusuf punya kepekaannya untuk mendengar suara Tuhan. Yusuf dia kenal itu suara dari mana. Itu suara datang dari mana? Asalnya dari mana? Siapa punya suara itu? Dan itu sebabnya ketika Yusuf berhadapan dengan tanggung jawab yang berat dan besar ini kepada bangsa dan juga penyelamatan kepada dunia ini, khususnya orang-orang yang perlu untuk mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, supaya tidak akan binasa. Dan Yusuf punya tanggung jawab untuk menjaga bayi ini yang akan dilahir ini atau yang sudah dilahirkan ini. Kalau kita lihat di dalam pasal yang kedua sudah berlaku kelahiran. Nah, kalau kita lihat di situ, karena ada satu ancaman, ada satu masalah, ada satu yang bahaya yang akan mengancamkan nyawa Yesus. Tetapi karena Allah yang menyertai Yusuf, Allah yang menyertai Yesus, bayi itu juga Allah yang bersama-sama dengan Maria, dengan keluarga ini, maka Yusuf, seorang ayah, dia teliti mendengar suara yang didengarnya. Dia dengar bahwa suara itu datang dari Allah. Dia dengar suara itu datang dari Tuhan. Dan ketika suara itu memerintahkan dan memberitahukan kepada Yusuf supaya Yusuf bangun dan mengambil anak itu serta dengan ibunya dan mereka menyingkir untuk ke Mesir karena berlakunya satu pembunuhan bayi anak-anak yang dibawa daripada umur pada di dalam sekitar 2 tahun. Kenapa? Karena Raja Herodes yang mengancam untuk membunuhnya. Karena muncul kebencian. Karena Herodes dia sangat diperdayakan oleh orang Majus. Nah, ketika itulah karena orang Majus ini juga mendengar kepekaan dengan suara dari Tuhan. Itu sebabnya orang Majus dia kembali kepada Herodes. Mereka akan memilih jalan yang lain. Dan ketika Herodes sudah mendengar bahwa orang Majus memperdayakan dia, karena dia tahu Allah mengerti apa yang ada di dalam hati yang dirancang oleh Herodes itu adalah untuk membunuh bayi itu. Dia dengar bahwa bayi yang dilahirkan itu adalah raja. Nah, ketika itulah,
karena pembunuhan itu akan berlaku, terjadi, mencari bayi Yesus ini, maka malaikat itu memberitahu kepada Yusuf dan disampaikannya supaya mereka menyingkir untuk lari keluar dari tempat itu untuk menyingkir pergi ke Mesir. Nah, kepekaan Yusuf di sini karena dia kenal suara dari Tuhan. Orang sekarang ini dia tidak lagi tahu membedakan mana suara Tuhan, mana suara yang datang dari hatinya, mana suara yang datang dari dunia, mana suara-suara yang kedengaran sekarang ini terlalu banyak dan tidak tahu membedakan mana satu suara Tuhan. Tetapi Yusuf berlainan. Dia orang-orang yang luar biasa. Dia pribadi, dia seorang ayah, dia seorang pria yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ketelitiannya mendengar suara Tuhan, lalu dia taat, lalu dia mengambil anak itu dan Maria juga diambilnya bersama untuk menyingkir ke Mesir supaya terlepas atau lolos dari pembunuhan bayi yang dilahirkan sekitar 2 tahun ke bawah. Wow, luar biasa. Saya rasa dan saya percaya bahwa Yusuf ini dipakai oleh Tuhan. Dia adalah terkenal antara lain daripada orang Israel, dari bangsa Israel, bahwa Yusuf orang yang menjaga hubungan dengan Tuhan. Yusuf punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Saya percaya. Kenapa itu? Karena orang yang dekat dengan Tuhan, dia kenal suara. Siapa yang punya suara itu? Kalau orang lain yang kita tidak kenal, dengan suaranya kita sudah tahu siapa yang punya suara itu. Orang itu siapa? Jadi kalau suara itu kita mencurigakan kita tidak memahami, tidak mengerti, tidak tahu, maka itu meragukan kita. Tetapi kalau kita dekat dengan seseorang itu, maka suaranya pun kita akan kenal. Sebelum mukanya kita nampak, sebelum wajahnya kita melihatnya, kita sudah kenal suaranya pun kita sudah tahu. Kita dengar dari suaranya kita sudah tahu ini siapa. Dan inilah yang berlaku kepada Yusuf. Yusuf mengenal suara Tuhan. Orang yang mengenal suara seseorang pribadi itu adalah orang yang dekat. Saya bagi contoh bahwa istri dan suami saling mengenal, hidup bersama. Saya percaya bahwa suara suaminya dia kenal, suara istrinya dia kenal. Kenapa? Karena mereka punya hubungan yang dekat. Nah, inilah bukti bahwa Yusuf punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Wow, haleluya. Mari kita sebagai umat Tuhan, mari kita sebagai orang percaya, mari kita sebagai keluarga besar di gereja SIB CCK ini, kita akan tampil untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita membangun hubungan dekat dengan Tuhan, tidak menjauh dari Tuhan, tidak menjauh dari ibadah, tidak menjauh dari persekutuan ibadah atau pelayanan activity, maka kita akan sensitif untuk mendengar dan mengerti di manakah suara dari Tuhan, manakah suara dari manusia, manakah suara yang dari hati kita. Itu sebabnya kita dapat membedakannya. Itu hanya kita dapat kenal kalau kita dekat dengan Tuhan. Haleluya. Dan inilah satu kelebihan dan kekuatan yang Tuhan pakai kepada Yusuf, karena Yusuf memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maukah saudara seperti Yusuf? Sudah tentunya semua kita mau supaya kita akan mengalami apa yang dialami oleh Yusuf. Haleluya. Mari kita mencontohi dan belajar sesuatu dari kehidupan Yusuf, khususnya ketaatan dan kepekaannya mendengar suara atau firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang disampaikan, mari kita belajar fokus. Setiap firman yang kita baca, kita renungkan, mari kita fokus. Ini suara dari Tuhan. Kita perlu taat, kita perlu untuk renungkan, kita perlu hidupi, kita perlu menjadi gaya hidup kita secara setiap hari, supaya kita akan tahu dan kita orang yang mengasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan kita harus menuruti perintah Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu harus mendengar segala perintahku. Kamu mendengar segala perintahku. Artinya mentaati segala perintahnya. Dan inilah yang patut saya dan saudara untuk kita mau belajar sesuatu dari pribadi Yusuf ini. Haleluya. Yusuf seorang ayah
yang taat dengan firman yang disampaikan kepadanya. Meskipun itu disampaikan melalui dengan malaikat, tetapi dia kenal itu suara yang dari Tuhan melalui dengan malaikat yang dipercayakan oleh Tuhan. Sama juga dengan para hamba-hamba Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, berkhotbah, membawa renungan ke apa saja message yang disampaikan dari kebenaran firman Tuhan. Itu adalah suara yang dari Tuhan yang disampaikannya. Mari kita belajar untuk mentaati suara dari Tuhan. Sebab alasan yang kedua juga kita lihat di situ bahwa Yusuf ada hikmat. Dia penuh dengan hikmat. Dia dekat dengan Tuhan. Kiranya di dalam karakter, sikap Yusuf ini menjadi teladan kita. Dan juga ini akan menjadi inspirasi kita kepada semua orang dan juga terutama dalam keluarga kita. Saya percaya kebenaran ini bukan sekadar untuk kaum pria. Atau bukan saja dengan bapak atau bergelar bapak atau ayah. Tetapi juga ibu, wanita, dan anak-anak Tuhan semua. Haleluya. Ingat, kita harus ingat dan taat. Ketaatan itu sangat penting bagi Tuhan. Tuhan lebih tertarik dengan ketaatan. Tuhan lebih tertarik dengan ketundukan kita, komitmen kita dengan segala perintah Tuhan. Sebab itulah yang membuat hubungan kita dekat dengan Tuhan. Kenapa ketaatan itu lebih penting? Karena kalau ketaatan itu, ia berbicara tentang keharmonian atau kerukunan, keakraban, dan juga seluruh ketundukan kita kepada otoritas Tuhan. Dan Allah menginginkan kita supaya kita taat kepadanya. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Dan demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan kita pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala. Bapak, terima kasih. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini karena dalam kesempatan yang Engkau berikan buat kami untuk kami beribadah dan juga dapat bersama-sama di dalam bergabung di dalam ibadah seperti ini Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Dan Engkau Tuhan sudah merancangkan, Engkau sudah merencanakan sesuatu yang jauh lebih baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami pelajari sesuai dengan apa yang Tuhan pakai dengan mengerjakan untuk mau memperluaskan dan juga untuk menyempurnakan misi yang Tuhan untuk menyelamat bangsa, untuk menyelamatkan manusia di muka bumi ini. Antara lain Tuhan pakai Yusuf. Dan kami sudah belajar dari karakter dan juga apa yang kami lihat dari reaksi, respon, dan juga sikap perilaku Yusuf di sini. Bahwa ada sesuatu yang menginspirasi bagi kami. Ada sesuatu yang perlu kami teladani di sini. Semua ini kami percaya karena Yusuf adalah orang yang taat dengan firman Tuhan. Yusuf adalah orang yang peka mendengar suara Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami berdoa supaya kami juga sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami akan belajar untuk dengan apa yang kami dengar dari firman Tuhan ini. Dan bukan saja kami mau untuk mendengar, tetapi kami menjadi pelakunya. Kami menjadi orang-orang yang melakukan, bertindak, menghidupi segala kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam suasana kami untuk menyambut dalam Krismas tahun ini. Mari Tuhan Engkau segarkan iman kami, kerohanian kami, kuatkan kami semuanya ya Tuhan. Walaupun hubungan kami dalam keadaan yang sangat terhad ini ya Tuhan. Kami percaya itu tidak membuatkan kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, kami terima, kami sambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua ini. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pastor untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini.
Dan mari kita sama-sama mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, karena saya percaya bahwa di saat kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita akan dapat mengalami kasih karunia sepanjang hidup kita. Amin. Nah, ini ada satu info untuk semua jemaat. Uang persembahan dan uang persepuluhan hari ini boleh diberikan kepada bendahari gereja melalui transaksi atas talian. Dan jangan lupa tulis remark dan hantar kepada bendahari gereja, yaitu Deacon Roger, melalui WhatsApp ya. Nah, seterusnya mari kita lihat info gereja sepanjang minggu ini. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita pada hari ini. Bagi menghormati, bagi memberkati ibadah kita pada hari ini, mari kita sekali lagi mempersilakan Pastor untuk membawa kita di dalam doa pemberkatan. Persilakan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membawa kita dengan doa berkat pada pagi hari ini sebelum kita bersurai. Saya dasari dengan firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu, yang akan memberkati engkau di negeri yang diberikannya kepadamu oleh Tuhan Allah. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukanlah dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu hari ini, dan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan akan memberkati kita dengan wajah-Nya dan juga dengan kasih karunia-Nya dengan kita semua. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa semua ini. Yang diberkati katakan bersama dengan saya, amin.